Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akin Ramadana. Di sini saya sebagai moderator dalam mata kuliah Komunikasi Antarpribadi. Di sini kami akan membahas tentang negosiasi. Yang terhormat kepada Ibu Ruri Muslifar, SPD, NPD, dan teman-teman sekalian berbahagia. Puji syukur malah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya izin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ananda Rizky Wanudia Aprili. Yang kedua ada Elina Putri Aritya. Yang ketiga ada Hakim Cesar Ramadana. Yang keempat ada Nurlaila Fajriati. Yang kelima ada Rizkiah Salsabila. Di sini kami akan membahas materi. Yang pertama ada konsep dasar negosiasi. Yang kedua ada fungsi negosiasi. Yang ketiga strategi negosiasi. Yang keempat ada aturan win-win menang-menang dalam negosiasi. Yang kelima ada tahapan negosiasi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilahkan. Baik, saya lanjut ke materi pertama, yaitu konsep dasar negosiasi. Tanpa disadari, negosiasi merupakan fakta kehidupan. Sebagai contoh, seorang ibu menawar harga ketika berada di pasar. Ibu berusaha agar harga yang diinginkannya tercapai melalui proses tawar-menawar. Ada juga seorang anak yang membujuk orang tuanya agar memberikan tambahan waktu untuk bermain di luar. Banyak orang menemukan dilema ketika melakukan negosiasi karena terjebak dalam dua cara, yaitu yang pertama ada lembut atau soft. Negosiator yang beraliran soft cenderung berusaha menghindari masalah sehingga dengan cepat menerima keputusan yang ditawarkan untuk menuju satu kesepakatan. Yang kedua keras atau hard. Para negosiator yang beraliran keras sering melihat kondisi yang dihadapinya sebagai pertarungan yang harus dimenangkan, sehingga akan merasa lebih sukses ketika memperoleh kesepakatan yang disetujui pihak lainnya. Kemudian Abraham Maslow memperkenalkan konsep yang mengenai konsep kebutuhan manusia yang mengacu pada jenis-jenis kebutuhan manusia yang sangat bergantung. Ada 3 kelompok kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk memenuhi minat pribadi, serta kebutuhan yang tidak bisa dihindari lagi. Menurut Stephen Konziki, dalam proses negosiasi ada 4 keinginan dasar manusia yang muncul dan berkembang, yaitu yang pertama kebutuhan atas hasil, di mana hasil akhir proses negosiasi merupakan prestasi yang membanggakan sehingga dapat memenuhi kebutuhan. Dalam proses negosiasi harus diperhatikan dengan cermat berbagai hal dan keputusan yang dapat diberikan untuk mencapai kesepakatan tanpa harus mengurangi posisi tawar kita. Yang kedua ada kebutuhan atas tantangan dan tanggung jawab. Negosiasi semakin panjang dan semakin menantang, proses negosiasi yang dihadapi akan memberikan kepuasan yang semakin tinggi bila kesepakatan yang diperoleh. Terkadang dibutuhkan juga strategi tarik ulur atas kesepakatan yang diusulkan, tergantung pada kondisi yang nyata saat itu dihadapi. Yang ketiga ada kebutuhan atas keputusan pribadi dan tujuan organisasi. Dalam banyak kasus, para negosiator sering merasa kurang puas meskipun tujuan organisasi sudah tercapai. Ini menunjukkan bahwa meski kita bisa memahami kebutuhan organisasi, kita perlu juga mengenal kebutuhan individual. Yang keempat, ada kebutuhan untuk dihargai. Apapun yang telah seseorang lakukan cenderung mengarah pada keinginan untuk dihargai. Penghargaan yang dimaksud sering tidak terkait dengan material, melainkan penghargaan yang non-material. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilahkan. Saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu fungsi negosiasi. Menurut Kamus Oxford, negosiasi adalah suatu cara yang dilakukan dalam
dalam upaya mencapai kesepakatan melalui diskusi formal. Negosiasi dilakukan oleh dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak memiliki tujuan berbeda dan terjadi proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan. Adapun fungsi negosiasi adalah sebagai berikut. 1. Untuk mencapai suatu kesepakatan yang dianggap menguntungkan semua pihak. 2. Untuk menyelesaikan suatu masalah dan menemukan solusi dari masalah yang akan dihadapi pihak-pihak yang bernegosiasi. Yang ketiga, untuk mencapai suatu kondisi yang saling menguntungkan bagi pihak yang bernegosiasi, di mana semuanya mendapatkan manfaat atau win-win solution. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilakan. Baik, materi selanjutnya adalah C. Strategi negosiasi. Cara-cara membuat strategi yang akan dilakukan dalam negosiasi. A. Untuk negosiasi harus ada syarat minimum dan maksimum yang diperoleh. B. Jika negosiasi yang pertama tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka dapat melakukan cara lain yang dapat mencapai dari negosiasi tersebut. C. Memiliki riset yang terbaik. D. Memberikan tujuan utama. E. Bersikap adil. F. Win-win solution. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan proses negosiasi dengan cepat. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin memohon maaf atas tidak nyamanannya karena tidak bisa mengaktifkan kamera terkendala jaringan. Saya akan membacakan materi yang D, aturan win-win dalam negosiasi. Win-win solution adalah kerangka pikir dan hati yang selalu berusaha memperoleh keuntungan bersama dalam setiap interaksi manusia. Win-win solution berarti penyelesaian yang menguntungkan dan memuaskan semua pihak. Ada 5 dimensi dari model win-win, yaitu karakter, hubungan, persetujuan, sistem dukungan, dan proses. Dan kiat-kiat negosiasi win-win ialah yang A, mulai dengan pola pikir win-win, yang B, tanyakan apa hal-hal yang penting yang ingin dicapai oleh mitra negosiasi. Yang C, sampaikan hal-hal penting yang ingin Anda capai. Yang D, bersama buat alternatif solusi. Yang dan yang terakhir, bersama pilih alternatif terbaik yang bisa diterima oleh kedua pihak. E. Tahapan dalam negosiasi. Berikut ini adalah tahapan negosiasi menurut William Murray. Tahapan negosiasi tersebut dibagi menjadi 4. Yang pertama, tahapan persiapan. Yang kedua, tahapan orientasi dan mengatur posisi. Yang ketiga, tahapan pemberi konsesi atau tawar-menawar. Dan yang terakhir, tahapan penutup. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok penyaji. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan materi. Berdasarkan konsep yang diperkenalkan oleh Abraham Maslow mengenai konsep kebutuhan manusia yang mengacu pada jenis-jenis kebutuhan manusia yang sangat bergantung. Ada 3 kelompok kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk memenuhi minat pribadi, serta kebutuhan yang tidak bisa dihindari lagi. Sedangkan menurut Stephen Konzicki, dalam proses negosiasi ada 4 keinginan dasar manusia yang muncul dan berkembang, yaitu kebutuhan atas hasil atau need to achieve. Yang kedua ada kebutuhan atas tantangan dan tanggung jawab, need for challenge and responsibility. Yang ketiga ada kebutuhan atas kepuasan pribadi dan tujuan organisasi, need to satisfy personal and company goals. Yang keempat ada kebutuhan untuk dihargai, need to be rewarded. Adapun fungsi negosiasi adalah sebagai berikut. Untuk mencapai suatu kesepakatan yang dianggap menguntungkan semua pihak, untuk menyelesaikan suatu masalah dan menemukan solusi dari masalah yang tengah dihadapi pihak-pihak yang bernegosiasi, untuk mencapai suatu kondisi yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang bernegosiasi di mana semuanya mendapatkan manfaat atau win-win solution. Cara-cara membuat strategi yang akan dilakukan dalam negosiasi. Yang A, untuk negosiasi harus ada syarat minimum dan maksimum yang diperoleh. Yang B, jika di negosiasi yang pertama tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka melakukan cara yang lain dapat mencapai dari negosiasi tersebut.
yang C memiliki riset yang terbaik, yang D memberikan tujuan utama, yang E bersikap adil, yang F win-win solution, yang G menyelesaikan proses negosiasi dengan cepat. Win-win solution adalah kerangka pikir dan hati yang selalu berusaha memperoleh keuntungan bersama dalam setiap interaksi manusia. Ada 5 dimensi dari model win-win, yaitu karakter, hubungan, persetujuan, sistem dukungan dan proses, dan kiat-kiat negosiasi win-win ialah mulai dengan pola pikir win-win atau win-win mindset, yang tanyakan apa hal-hal yang penting yang ingin dicapai oleh mitra negosiasi, sampaikan hal-hal penting yang ingin Anda capai. Bersama buat alternatif solusi, yang terakhir bersama pilih alternatif terbaik yang bisa diterima oleh kedua pihak. Tahapan negosiasi tersebut dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tahapan persiapan, yang kedua ada tahap orientasi dan mengatur posisi, yang ketiga ada tahap pemberi konsesi atau tawar-menawar, yang keempat ada tahap penutup. Demikian tadi pemaparan dan kesimpulan dari kelompok saya. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya dan anggota kelompok saya apabila terjadi kesalahan atau kurangnya materi yang dibacakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.